Halo teman-teman semua, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Bobsor. Jadi udah lama kita nggak bersua, kita nggak ketemu di channel gua Bobsor gitu ya. Jadi ini hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Iya, ini adalah kartu Magic the Gathering. Ini kartu tahun 94. Mungkin di luar sana masih banyak yang belum lahir ya, 94 ya. Ini adalah kartu dari set Legend saat itu. Kartunya bernama Tetsuo Umezawa. Alasannya apa? Kenapa gua tunjukin kartu ini? Karena kita akan buka ini. Set Magic Kamigawa. Tetsuo Umezawa ini adalah salah satu karakter dari Plains Kamigawa. Bagi yang mungkin sedikit cerita ya. Plains itu adalah dunia. Jadi ibaratnya kalau di dunia Magic itu adalah multiverse, jadi banyaknya dunia, dan Planeswalker itu adalah seseorang yang bisa bergerak antar dunia. Secara meta kita sebagai pemain juga adalah Planeswalker. Jadi kita bisa pindah-pindah dunia dan sekarang kita kembali ke Kamigawa. Terakhir kita mengunjungi Kamigawa itu adalah 18 tahun lalu dan secara ceritanya atau secara lore-nya set Neon Dynasty ini adalah 1000 tahun setelah kita dari event terakhir Kamigawa set 18 tahun lalu gitu. Jadi kenapa gue buka ini? Karena gue jujur aja ketika gue sedang cek inventory gue dan gue ngerasa banyaknya inventory Pokemon gue tetapi berbanding apa ya, yang Magic kurang lah. Sedangkan I do believe gue butuh banget tambahan produk-produk Magic the Gathering. Dan ini adalah kolektor booster box sebenarnya. Magic itu mulai dari 2019 dia ngeluarin sebuah set tidak hanya seperti biasa set normal gitu ya, tetapi ada yang kolektor boosters yang berisi dari 12 pack, di dalamnya 15 pack, foil semua. Ya intinya lebih estetik lah. Akan tetapi kalau mencari rarity-nya mungkin sama ya, karena ada common, uncommon, rare dan mythic, tapi varian etched foil, traditional foil, extended, borderless itu potentially kalian bisa lebih mendapatkannya di sini. Dan ada beberapa kartu yang mungkin nggak ada seperti lainnya foil dan lain-lain lah. Tapi itu kita harus cek lagi bahwa setiap set karena mereka komposisinya bisa berbeda. Jadi mari kita buka aja, kita cari Agatha kita dulu. Wait. Jadi sudah lama tidak ketemu waifu kesayangan aku, Agatha. Dan sebenarnya ini tuh gini. Gua coba sedikit jabarin ya. Sebenarnya gini. Set ini Kamigawa apalagi kolektor boosters ini adalah sebuah set yang dicari-cari banget. Produknya dicari banget karena di dalamnya ini ada lottery card yang bernama Hidetsugu Who Consume Alls dengan teknologi Neon Ink itu yang merah. Kalian bisa mendapatkan itu dengan kesempatannya tuh di bawah 1% dari total produksi. Dan kolektor booster box ini hanya sekali produksi so far di Magic the Gathering dan tidak akan pernah diproduksi lagi. Makanya sebenarnya sangat bodoh untuk gua buka sebetulnya. Akan tetapi dengan di sini penyok dan lain-lain, jadi ya sudah lah ya, kita nikmatin aja. Dan salah satu kartu gue sebenarnya udah buka beberapa paketengan dan box gitu ya. Gue dapat ini Wandering Emperor. Ini adalah salah satu, mungkin kalian bisa lihat teksturnya ya. Teksturnya ini tidak seperti foil normal, dia itu tekstur dan ini disebut etched foil. Dan itu adalah kartu senilai 200 US dollar. Jadi di sini sebenarnya banyak banget kartu-kartu yang bagus. Jadi mungkin khusus di video ini, apakah nantinya gue akan melakukan hal yang sama? Belum tahu. Gue akan coba bikin value daripada kartu-kartu yang kita dapat. Misal kartunya ini, ini kayaknya ada harganya, itu ada harganya gitu. Jadi gue nggak tahu kartu mana yang ada harganya karena market price-nya selalu berubah. Karena Magic itu benar-benar for player. Although kolektor kayak gue juga nggak ada masalah gitu untuk mengumpulin karena gue tidak akan gatekeeping. Wah harus main, harus koleksi, nggak akan begitu. Jadi kita menikmati sama-sama lah. Kita sudah buka. Gue sebenarnya lebih suka bermain Magic the Gathering daripada Pokemon. Ini dari dulu tuh gue pemain Magic the Gathering sebetulnya. Jadi gue tetap kumpulin, cuma karena gue ngerasa saat itu udah nggak main lagi. Jadi untuk koleksi gue lebih fokus ke Pokemon aja. Cuma sekarang ini permasalahannya adalah Magic the Gathering itu adalah IP yang menurut gua masih under value. Bayangin ya, kartu-kartunya mahal,
banyak yang main suka, itu pun di Fur loh. Di Fur nggak ada filmnya, ya kan, nggak ada animationnya gitu loh. Jadi imagine ketika ada filmnya, casuals pun akan tahu apa itu Magic the Gathering. Oke, jadi karena nanti variannya akan banyak, jadi sorry banget ya, ini gue agak-agak santai bukanya satu-satu. Gue susunin common ya common, yang apa gitu. Jadi ini sulit nih buka ini tuh. Ntar ya, wait, gue cari. Man, dia tuh sekarang tuh dia Magic the Gathering tuh kayak bikinnya pakai Kevlar kayaknya. Jadi bulletproof, ini bulletproof banget. Mari kita buka, dan ini harus dibuka seperti ini. Kenapa? Karena kadang suka kartunya nyangkut. Karena di sini adalah 15 kartu dan menyenangkan. Menyenangkan banget, udah lama kita nggak buka-buka. Yang pertama, Season of Renewal. Kartu-kartu yang ini bukanlah kartu-kartu yang kita cari. Karena walaupun ini bagus ya, mengkilat dan sebagainya, tetapi Magic the Gathering itu adalah all about utility, playability kartu tersebut. Di setiap set ya, ini menarik. Magic the Gathering juga mengeluarkan land seperti ini. Land ini adalah mana. Kalau di Pokemon adalah energi. Energinya ini bisa macam-macam, dan sekarang di Kamigawa energi yang dark, ataupun kalau di Magic itu namanya swamp, itu gambarnya seperti itu, dan masing-masing ada 2. Ini bagus banget. Jadi ini mungkin gue akan coba jajarin dulu ya. Ini masuk mana, itu masuk mana ya. Wait, pagi-pagi kita udah dapat mythic. Jadi kalian bisa lihat di sini hitam biasa gitu ya. Ini adalah kartu common, sedangkan kalau ini ya kartu mythic. Mythic ini adalah highest rarity. Dan di sini mythicnya masih normal nih, masih bordernya border normal. Jadi ini gue coba pisahin dulu mythic. Dan di sini ada slot berbeda, ini adalah slot untuk commander. Jadi commander adalah sebuah format dari Magic the Gathering yang menggunakan 100 kartu, bisa dimainin 4 orang sekaligus. Fun banget, seru banget. Jadi buat kalian yang punya kesempatan untuk mencoba Magic the Gathering, gue sarankan banget. Jadi oke, Fable of Mirror Breaker. Oke, kita dapat tokennya. Ini tuh yang belakang Kiki-Jiki ya. Ya benar, Reflection of Kiki-Jiki. Kiki-Jiki itu ada salah satu goblin shaman yang cukup terkenal. Jadi di sini adalah mythic, dan di sini adalah kartu terakhir kita. Karena disitulah potensial terbesar kalian mendapatkan hit terbesarnya di set ini. Bisa dapat Etched Foil, bisa dapat Neon Ink yang kita cari mungkin gitu. Jadi oke, ini sorry banget ya kalau gue bukanya sambil ceramah dan tausiah, karena gue excited banget untuk ini. Udah lama gue nggak buka Magic the Gathering, dan Sakau Bingits, Eiganjo Exemplar. Ini gue urutin kartunya sesuai urutan sih, walaupun gue nggak tahu is it reality chip. Gue nggak tahu apakah ini akan poin gitu ya, karena kita kan akan tulis value-nya gitu kan. Jadi gue hanya akan mencoba taruh aja sesuai dengan urutannya. Oke, token. So far 2 pack ini weak, karena kita baru dapat 1 mythic, dan kita dapat rare-nya pun bukan rare yang bagus gitu. Ada beberapa rare yang harganya tuh mungkin bisa $30, $40 gitu. Jadi sorry banget ya, ini agak-agak slow karena gue udah mencoba buka pakai tangan, tapi susah banget men, sangat sulit. Come on, kita berharap kartu yang bagus banget. Apakah itu Neon Ink Hidetsugu? Yang di Indonesia setahu gua yang merah itu memang ada 1 orang gitu. Cuma siapanya itu cukup elusif. Lalu yang hijau itu ada sahabat kita, komunitas kita, bos saya, si bos naga, dan dia juga dapat juga yang biru. Men, lucknya dia sih clutch banget lah itu. Ini kita taruh di mana ya? Oke, ini ini di sini.
karena ini untuk commander. Borderless, extended itu dia kartunya makan frame di sini, tapi kalau borderless itu sampai bawah, itu frame-nya juga kemakan sama dia. Mindlink Mag, Brilliant Restoration. Oke, 3 pack belum. Sebenarnya kita buka booster pack itu apa ya? Mungkin 6 atau 7 dari 10 itu tidak akan balik modal, apalagi dengan harga daripada Kamigawa kolektor booster box ini tuh naik banget karena demandnya gede banget gitu. Jadi mungkin kalian bisa cek ya di Tokopedia berapa sih harga satu booster box ini. Ini emang lagi hot banget, dan gua pribadi sih suka banget ya. Release to memory, bagus ya gambarnya. Lion Sash ini jelas ada harganya nih setahu gua nih, yang dimana nanti kita akan coba cek ya value-nya satu-satu. Tatsunari Tot Rider ini adalah alternate arts-nya, karena ada juga yang gambarnya dia lagi naik kodoknya tuh apa ya, gambarnya lebih serius. Kalau ini kan lebih anime ya. Oke, bukanya itu perjuangan banget, belinya juga lebih perjuangan banget, dan ketika buka itu kita berharap yang terbaik gitu. Ya nggak sih? Itu sih aku ya, nggak tahu kalau kalian. Ini bukan soal maunya mahal atau apa, enggak begitu. Tapi ya kita ngomong never kid ourselves lah, bahwa kita kan pengen kita buka sesuatu tuh pasti dapat values yang gede gitu, yang kayak atau kartu yang kita pengen benar-benar mau banget. Istilahnya kan our chase card ya. Dan kadang banyak sih yang berbeda pandangannya, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Eiganjo, Seat of the Empire, Legendary Land. Salah satu land yang paling dicari di sini adalah Boseiju. Oke. Ini definitely harus langsung sleeve dong, iya kan? Karena kita dapat lagi Wandering Emperor nih yang etched loh. Etched of foil, dan ini jelas banget $200. Mythic kedua kita langsung dapat ini, dan kita masih ada potensial banyak banget stack booster box. Yang kayak begini nih sebenarnya yang jadi masalah adalah ini mahal, aku pengen bukanya sedikit aja. No, kadang kita baru bangun tidur aja masih kepikiran, man. Gila. Terima kasih Agatha. Dan Agatha nih kayaknya bukan Hidetsugu, tapi apa ya, kalau Hidetsugu tuh mungkin kita memintanya terlalu banyak ya, terlalu serakah mungkin. Dapat ini udah cukup dan cukup. Tapi aku mau lagi. Oke, mythic lagi The Kami War. Farewell. Ini juga ada harganya karena ini jago banget. Bukan jago banget ya, maksudnya bisa akan digunakan karena bisa choose one or more, exile all artifact or creatures or enchantments or graveyard. Man, what a box. Kita gila banget. Jadi gue udah dapat sebenarnya tuh yang Wandering Emperor itu yang etched itu adalah highest tiernya sih di Magic untuk saat ini. Tapi nggak nolak kalau lagi ya kan. Di sini ada apa lagi sih yang pengen yang pasti adalah Boseiju. Boseiju adalah Legendary Land yang berwarna hijau, yang itu potensialnya bagus banget. Kotose, The Silent Spider, Collision of Realms. Nasi Moon Sage Scion ini juga mythic lagi. Gak semahal itu, tapi gila, lihat tuh gambarnya. Borderless. Gila. Memang Magic itu artnya, gue salah satu pendekatan gue mau card games itu adalah karena artnya tuh yang salah satu yang mengundang gue banget gitu. Peerless Samurai. Magic tuh artnya tuh selalu bagus-bagus banget, makanya ini
set yang menarik. Dan mungkin gue akan ada beberapa, ini mirror box juga I do believe ini ada seharganya. Ini juga ada Kotori Pilot Prodigy. Jadi gue mungkin akan kembali ke Magic the Gathering karena gue pengen bermain lagi sebenarnya. Guru-guru, Brilliant Restoration, dan Sokenzan Legendary Land yang gitu. Kita butuhnya Boseiju man. Sisa berapa? 4 pack. Dan Agatha tersenyum manis. Nanti gue nggak tahu apakah satu-satu harganya akan gue tulis gitu ya, atau gimana, gue masih belum tahu nih, karena ini adalah format yang sebenarnya gue tidak pandai ngedit dan juga tidak memiliki effort untuk ngedit. Edit gue sebatas masukin lagu beres, karena ya aku efisiensi aja gitu. Jadi makin semangat nih, makin hot. Sokenzan lagi. Masih begini. Kita butuh sesuatu yang kita butuh umfnya man. Last 3 packs, 3 booster pack terakhir. Semoga kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus, karena I do believe satu kartu tadi kok gue mau card trick ya. I do believe satu kartu tadi itu udah hampir bayarin boxnya tuh berapa, 70%, 80% gitu ya, tergantung kalian mau jualnya di titik mana. Invoke Despair. Cyberdrive Awakener, ini kalau yang tahu Zone of the Enders ya gambarnya. Search Hacker Mech, Kodama of the Westry, nice. Mythic lagi, dan Invoke Justice yang gambarnya bagus, tetapi aku bukan cari itu. Come on. Mythic lagi, Planeswalker lagi, atau apapun lah, apapun yang menarik. Hidetsugu ya itu berharapnya mungkin terlalu banyak, tapi ya a man can hope kan, nggak ada yang tahu. Banishing Slash, Befriending the Moth, Swamp, Peerless Samurai, Silver Fur Master, Mukotai Ambusher. Dapat mythic lagi, nice. Kairi Swirling Sky. Mythic sini dong, Research Thief. Di slot commander kita, Thundering Raiju. Hidetsugu, tapi bukan yang ini yang kita cari. Kita cari yang Neon Ink. Jadi ya terima kasih deh atas teaser godaan-godaannya. Jadi kalau kalian tahu, Hidetsugu ini ada 4 varian. Dia ada kayak auranya gitu, warnanya kuning, biru, hijau, dan merah. Dan yang paling mahal itu adalah yang berwarna merah, $1.500 in an instance. Bagi ada yang punya, mau jual, mungkin kita bisa berkabar. Yang punya warna lain mau jual, mungkin kita bisa berkabar. Hal seperti itu. Last pack kita di Kamigawa Neon Dynasty yang sangat menyenangkan ini. Apakah ini adalah box terakhir yang gue buka di channel ini? Mungkin karena kadang tuh godaannya adalah kalau lagi Discord ngobrol langsung begini, buka yuk. Nah, aku tuh anaknya gampang banget kayak diajak gitu loh, kayak diajak nongkrong, ayo, hal-hal begitu tuh. Nezumi Prowler, March of Reckless Joy. Ini gambarnya man gila, so good. Access denied, berarti kayaknya ini pertanda kita tidak akan mendapatkan Hidetsugu karena denied. Teachings of the Kirin. Dan kartu terakhir kita adalah Invoke the Winds. Ya melempem, tapi kita akan coba menghitung value dari kartu-kartu ini. Jadi time lapse.
Ya, itu tadi kita udah buka 12 booster packs dari Kamigawa Neon Dynasty yang kolektor booster box. Sayang sekali kita nggak mendapatkan Hidetsugu yang Neon Ink. Kita hanya digoda oleh Hidetsugu yang yang paling culun lah gitu ya. Tapi gini, kita harus tahu nih, sebenarnya kita buka-buka begini, beli-beli begini dan buka ini sebenarnya itu tekor apa sohor sih sebenarnya. Jadi gua setelah hitung value ya, kita bisa lihat singlesnya yang dimana rule of thumbnya adalah harga gua ambil dari Star City Games karena itu adalah harga yang paling sering menjadi acuan oleh teman-teman di Indonesia. Lalu yang kedua adalah gue menggunakan exchange rate 1 US dollars itu 14.327 rupiah. Kenapa? Karena yang namanya exchange rate itu kan fluktuatif ya. Jadi ketika hari apa gue bikin video, jadi kebetulan hari ini 1 US dollar sama dengan 14.327 rupiah. Oke, sekarang kita lihat cost basisnya. Cost basis daripada booster box ini variasi. Kalian bisa dapat di harga 3,4, 3,5, 3,6. Tapi kebetulan gue dapat di harga 3,5. Jadi kita lihat dulu nih. Cost basis 3,5 juta rupiah. Kalau ditranslasikan menjadi atau dikonversi menjadi US dollars adalah 244,29. Jadi kita menggunakan 14.327 ya untuk kalinya gitu. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan nilai daripada pack 1 sampai 12 tadi ini di luar tokens ya. Alasannya apa? Karena tokens itu double sided dan bisa berbeda-beda. Jadi gua nggak hitung value tokensnya dan kita mendapatkan nilai dalam US dollars sebesar 445,90 US dollars. Jadi ini hampir 2 kali ya. Jadi kalau kita konversi kembali menjadi rupiah senilai 6.388.409 rupiah. Oke, ini bagus, kita nggak tekor karena kita ada selisih. Marginnya adalah dalam rupiah 2.888.409 rupiah, atau kalau kita konversi menjadi persentase adalah ya roughly 82%. Pertanyaannya adalah apakah 2.888.000 ini adalah keuntungan? Belum tentu, karena ini masih potensial. Belum terjual dan asumsinya kan harus terjual semua dengan harga market yang sekarang. Karena market bisa turun, market bisa naik. Jadi ini hanyalah patokan potensial aja bahwa secara value kalau kalian mau membeli semua kartu itu dengan singles ya. Jadi kalian belinya satuan gitu ya, kalian nggak buka box, maka kalian harus mengeluarkan uang sebesar 6.388.409 rupiah belum termasuk ongkos kirim. Jadi safe to say box yang sekarang ini kita sohor, tidak tekor. Semua ini karena tentu saja Agatha dan terima kasih kepada Wandering Emperor yang nge-carry satu box. Kalau kita nggak dapat ini maka kita udah minus $200 yang berarti untungnya cuma $1. Bukan untung lah, kita bisa bilang selisih ya. Jadi potensial profitnya itu hanya $1 karena kalau misalnya 445 kan dikurangin 200 aja itu kan 245 kan, sedangkan modal kita 244. Jadi inilah yang nge-carry banget nih box ini, dan secara potensial juga bagusnya adalah kita tidak terkunci bahwa harga segitu itu sama dengan uang yang masuk ke kantong kita, belum tentu. Karena ketika harganya turun ya kita mengalami kerugian, dan ketika harganya naik kita juga mengalami keuntungan. Dan kartu-kartu seperti Wandering Emperor ini tidak banyak di Indonesia, dan kalian mungkin bisa cek juga di Tokopedia. Terakhir ini ada yang taruh itu sekitar 3 juta sampai 3.700.000, dan pertanyaannya apakah sold? Sekarang sih nggak ada. Jadi
ini dia, gue kebetulan entah kenapa dapatnya 2 ini lagi. Tapi gue nggak akan komplain karena ini adalah highest rarity dan highest tier daripada The Wandering Emperor. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Apakah kalian suka video-video yang ada value-nya seperti ini? Comments down below. Dan terima kasih. Gue pamit. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comments, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. And this is Bobsor, sign out. Thank you guys.